Bapa kami dalam surga, kami datang kembali pada malam yang kedua KKR ini. Kami telah meninggalkan kesibukan dan rumah kami, karena kami rindu mendengarkan Tuhan berfirman bagi kami. Kami rindu untuk mendapat keselamatan yang sejati dari Tuhan. Bapa, bersabdalah Engkau, gunakan bibir dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda yang kudus bagi umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam. Kita puji Tuhan, malam ini kita boleh hadir lagi dengan penuh sukacita, sehat, oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa yang telah menyertai kita dan memberkati kita sepanjang satu hari ini di dalam kesibukan kita, dan Tuhan menuntun kita tiba di rumah Tuhan yang kudus pada malam yang indah ini. Sebuah buku tua, firman Tuhan, Alkitab, sebuah buku yang berisi firman Tuhan yang sejati, yang kekal selama-lamanya, firman Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi setiap manusia, apalagi manusia yang mau menekuni, membaca dan menghidupkan akan firman ini. Firman Tuhan yang boleh kita tanyakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan hidup yang kita alami di atas dunia ini. Tidak ada satu masalah persoalan yang kita alami di dalam dunia ini tidak ada, artinya semuanya ada jawaban di dalam Alkitab ini. Mengapa terjadi penderitaan di dalam dunia ini? Tanyakan Alkitab dan cari, ada di sana jawabannya. Mengapa mesti terjadi kematian menimpa kehidupan manusia? Tanyakan kepada Alkitab, di sana ada jawabannya. Itu makanya ini kita harus benar-benar memegang dan menghidupkan, menghayati akan firman Tuhan ini. Jadi satu kali beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, ada seorang ibu kehilangan suami. Suaminya meninggal dunia. Ibu ini adalah orang Kristen. Lalu dia tidak bisa menerima. Dia salahkan Tuhan. Kejam Tuhan itu. Allah itu kejam. Allah itu bahkan dikatakan tidak ada. Dia nggak mau datang di gereja. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Mengapa suaminya yang masih berumur, masih belia, masih muda, mati dan ditinggalkan seorang istri serta seorang putri. Lalu satu kali kami pergi ke rumah ini dan kemudian kita buka Alkitab. Jawaban yang dia tanyakan yang membuat dia sangat kecewa atas kepergian suaminya, kita buka Alkitab dan kita bacakan bersama-sama dengan dia. Akhirnya dia menerima jawaban itu, jawaban Tuhan, dan akhirnya sekarang dia sukses setia masuk di mana? Di gereja. Baik, jadi saya mau sekali lagi Bapak Ibu sekalian, agar benar-benar mempelajari akan firman Tuhan ini sebagai sebuah buku yang berisi firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang pilihan Tuhan dan pengarangnya adalah Tuhan sendiri. Baik, sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Ini mengenai keselamatan. Ya. Mengenai keselamatan. Apakah yang dimaksud dengan keselamatan di sini? Pernahkah saudara bertanya di dalam kehidupan saudara mengenai keselamatan dan mengapa harus perlu keselamatan?
Kita lihat di sana keselamatan ialah penyelamatan manusia dari akibat-akibat dosa. Penyelamatan manusia dari akibat-akibat dosa. Apa itu akibat dosa? Banyak akibat dosa yang dialami oleh umat manusia. Dan semua manusia yang pernah hidup di dunia ini mengalami akibat dosa. Penderitaan yang silih berganti yang kita alami itu adalah akibat dosa. Kemiskinan terjadi, itu adalah akibat dosa. Penyakit dan bahkan kematian itu adalah akibat dosa. Yesus sendiri pun mengalami akibat dosa ketika dia hidup di dunia ini. Dia dipermalukan, dia difitnah, dia ditangkap, dituduh bahwa dia orang jahat. Kemudian akhirnya dia disalibkan dan mati. Itu adalah akibat dosa. Jadi keselamatan adalah penyelamatan manusia dari akibat-akibat dosa, terutama kelepasan dari dosa dan kebaktian kekal melalui Yesus Kristus. Jadi bukan hanya penyelamatan manusia dari akibat dosa, tetapi terutama kelepasan dari dosa. Dosa ialah pelanggaran akan hukum Tuhan. Ya. Dan akibatnya adalah kematian yang kekal. Itulah sebabnya mengapa kita harus memerlukan keselamatan. Semua manusia memerlukan keselamatan. Kenapa? Roma 3:23 mengatakan bahwa karena semua manusia telah berbuat dosa, tidak ada seorang di dunia ini kecuali Yesus yang tidak berdosa. Yesus tidak ada melakukan dosa, tetapi semuanya manusia, termasuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Adakah seorang berani berdiri mengatakan saya tidak berdosa? Jadi keselamatan diperlukan oleh semua manusia, oleh karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Allah mau mengembalikan manusia kepada posisi yang semula dan mengembalikan kemuliaan itu bagi manusia. Itulah sebabnya perlu ada keselamatan. Dalam Kejadian pasal 3 yang pertama mulai manusia jatuh di dalam dosa dan kejahatan memenuhi bumi ini, dan hati manusia menjadi jahat semata-mata. Lalu apa terjadi? Lalu Allah pun menyesal karena kejahatan manusia ini. Manusia jatuh ke dalam dosa dan kejahatan memenuhi bumi ini. Hati manusia jahat semata-mata. Tuhan pun menyesal oleh karena kejahatan manusia yang sudah memenuhi dunia ini. Lalu Tuhan pun berpikir dan memutuskan apa yang harus dia buat untuk mengakhiri kehidupan orang-orang berdosa itu. Luar biasa kejamnya dosa itu. Allah pun harus memutuskan membuat satu hukuman untuk membinasakan orang-orang berdosa itu. Yaitu dikatakan Tuhan pun mendatangkan air bah untuk membinasakan semua orang berdosa, kecuali orang yang beriman, keluarga Nuh, karena mereka itu adalah keluarga yang beriman kepada Tuhan, tidak ikut dibinasakan oleh air bah pada ketika itu. Air bah itu hanya seketika waktunya. Setelah air bah berhenti, maka Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan lagi membinasakan dunia ini dengan air bah. Jadi air bah tidak selamanya, itu hanya seketika waktunya. Beberapa saat setelah selesai melakukan tugasnya, orang-orang jahat sudah habis
binasa, termasuk ternak binasa semuanya. Jadi akibat dosa manusia, binatang pun jadi ikut korban, ya, dan harus ikut juga binatang itu dibinasakan, kecuali sebahagian diselamatkan Tuhan dengan maksud. Dunia ini dibinasakan oleh rebah, dan Tuhan berfirman kepada manusia, ingat Nuh, dan sampaikan ini kepada keturunan yang berikut, saya sebagai Tuhan tidak akan lagi membinasakan dunia ini dengan rebah. Baru disampaikan Tuhan, setelah bertambah jumlah manusia itu pun tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Manusia akhirnya melakukan berbagai usaha untuk menyelamatkan diri mereka. Karena dosa makin bertambah lagi. Setelah zaman air bah, setelah manusia semakin bertambah, kejahatan pun bertambah, sejalan dengan pertumbuhan jumlah manusia, dosa itu pun bertambah. Dan manusia membuat usaha-usaha untuk menyelamatkan, untuk mendapat keselamatan untuk diri mereka sendiri. Kejadian pasal 11 ayat 1, anak-anak manusia bersatu untuk membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit di mana Allah bertahta. Berebut anak-anak manusia itu. Mereka tidak percaya kalau Tuhan tidak akan mendatangkan rebah lagi untuk menyelamatkan dari mara bahaya ini, amarah Tuhan ini. Maka mereka berembuk, mari kita membangun sebuah sebuah menara yang mulai dari bumi ini sampai ke langit di mana Tuhan sedang bertahta. Nah, masuk di akal ya, saya jadi tertawa kalau membaca ini Alkitab ini. Bagaimana bodohnya manusia itu dahulu membangun sebuah menara, bangunan dari dunia sampai ke mana? Ke langit di mana Tuhan bertahta. Tuhan bertahta itu ada di langit yang ketiga. Berarti masih lebih bodoh manusia zaman dahulu dengan zaman sekarang ini. Sebodoh-bodoh manusia barangkali sekali tidak akan pernah merencanakan untuk membangun sebuah tangga dari dunia ini sampai ke surga di mana Tuhan apa? Bertahta. Zaman itu anak-anak manusia bersatu membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit di mana Allah bertahta. Tetapi Tuhan tidak merestuinya, sebab keselamatan bagi Tuhan tidak pernah dapat diperoleh oleh usaha manusia. Tidak ada. Tak pernah bisa kita diizinkan Tuhan untuk membangun sebuah tangga dari dunia ini, ataupun membangun sebuah pesawat yang luar biasa untuk kita pakai menembusi langit-langit ini dan sampai kepada tempat Tuhan berada. Tuhan tidak pernah izinkan. Banyak usaha dilakukan manusia supaya mendapat keselamatan. Kita kembali kepada pertanyaan tadi, ada pergi bertapa berhari-hari ke gunung, ke lembah. Ada sebagian orang menyiksa diri dengan melukai tubuhnya. Ada juga yang menyembah arwah nenek moyang mereka. Dan ada orang yang menimbun harta sebanyak-banyaknya. Karena ada orang berpikir bahwa segala sesuatunya bisa didapatkan dengan kekayaan, dengan harta. Ya, makanya banyak orang menimbun harta sebanyak-banyaknya agar dia dapat memiliki segala sesuatu, bahkan untuk keselamatan jiwanya. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah merestui segala macam usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keselamatan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Siapakah yang menyelamatkan manusia? Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapakku, katanya, kecuali melalui saya. Yesuslah jalan itu.
Yesuslah jembatan yang menghubungkan jurang maut itu. Dari atas Yesuslah kita jalan untuk menyeberangi jurang maut. Kematian itu, dosa itu bisa menyeberang sampai kepada Bapaknya, Bapa kita yang bertata di surga. Yesus, dialah keselamatan. Sebabnya maka ketahuilah hai kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati dan telah menyelamatkan umat manusia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 10 dan 12. Keselamatan yang dapat kita miliki hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada Dia satu wewenang untuk memberikan keselamatan kepada manusia kecuali melalui Yesus. Bapaknya yang di surga memberikan wewenang kepada Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia ini. Sekarang mari kita lihat siapa sesungguhnya kita ini. Siapakah saudara? Siapakah saya? Siapakah kita sesungguhnya? Kita ini adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam dosa. Jadi penulis yang mendapat ilham. Jadi kalau seorang bayi lahir, dia menangis. Oh, orang mengatakan karena dia itu sehat. Oke, sehat. Tetapi penulis yang mendapat ilham mengatakan kalau seorang bayi lahir kemudian menangis, itu menyatakan bahwa dia sudah masuk di dunia yang penuh dengan apa? Dengan dosa. Hati kita penuh dengan kejahatan, dan secara rohani sesungguhnya kita manusia yang sudah mati. Jadi memang kembali setan itu, walaupun kita tidak mempersalahkan setan, jangan salahkan setan. Malah hebat sekali setan itu, luar biasa. Memang itu pekerjaannya, ya. Dia sudah bangga dengan pekerjaannya itu, dan dia sudah siap apapun resikonya yang dia akan terima. Dia tidak mau tahu. Dia merasa hebat dan berhasil, ya. Jadi jangan sekali-sekali mempersalahkan dosa ataupun setan, ya. Jangan dipersalahkan, memang itu pekerjaannya. Dia datang ke dunia ini untuk misi tertentu yang dia sudah memang pikirkan jauh-jauh sebelumnya. Dia akan tertakut dengan akibat-akibat dari perbuatannya. Sekarang dapatkah manusia mengubah keadaannya? Yeremia 13:3 mengatakan, Nabi ini mengatakan bahwa dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membinasakan diri berbuat jahat? Tidak ada yang boleh kita lakukan apapun yang baik dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal kita sendiri, kecuali semuanya itu semata-mata oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Kita pelajari dari malam, kitab suci kita butuhkan, karena kitab suci ini dalam 2 Timotius 1:16 bermanfaat untuk mengajar kita. Jadi kita sangat butuhkan ini firman Tuhan. Di rumah saya banyak Alkitab dari berbagai versi juga, sampai-sampai laku ada yang dari laku kertasnya habis karena nggak pernah dibaca, ada yang besar-besar, ya. Ada juga Al-Quran 3 di rumah saya, ya. Saya kadang-kadang saya baca, saya perbandingkan dengan Alkitab. Banyak sekali isi Alkitab di dalam Al-Quran itu, ya. Ya, apa-apa, pelajari.
segala agama harus kita pelajari supaya kita bisa melihat perbandingan mana yang terbaik. Jadi kita membutuhkan kitab suci karena itu bermanfaat untuk mengajar saudara dan saya untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, dan menyatakan kesalahan kita. Kalau kita tidak membaca kitab ini, kita tidak tahu kalau kita ini memiliki banyak dosa. Ya. Jadi Alkitab ini bagaikan cermin. Kalau kita pergi ke cermin, maka kita akan melihat bahwa wajah kita ini ada banyak kotoran. Kecuali kita pergi ke cermin, kita tidak tahu apa yang terdapat di wajah kita ini. Kemudian kita membutuhkan Alkitab ini karena dia dapat mendidik kita untuk dituntun kepada kebenaran. Hanya ada satu kebenaran di dunia ini. Ya, hanya ada satu kebenaran. Tidak ada dua kebenaran. Karena itu adalah Yesus sendiri yang dinyatakan, dituangkan dalam Alkitab ini. Hanya satu kebenaran, tidak ada dua kebenaran. Karena hanya satu Yesus, hanya satu Tuhan. Dialah kebenaran itu. Kemudian yang kita butuhkan adalah kita harus berpaling kepada Allah. Yesaya 45:22, tinggalkan dosa, ikut Yesus, tinggalkan kebiasaan hidup lama, raih kehidupan baru, miliki kehidupan baru, supaya kita selamat. Percaya kepada Yesus, Roma 1:3-6, ikuti kehendaknya, kasih Yesus dengan bagaimana caranya? Dengan menuruti hukum-hukumnya. Yohanes 14:12, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu harus mengikuti hukum-hukumku. Ya, jadi tidak boleh kita bohongi diri kita apakah kita mengasihi Yesus. Kalau Bapak, Ibu dan saya mengasihi Yesus, saya harus menuruti hukum-hukumnya. Itu buktinya. Ya. Ingat, setan pun juga percaya bahwa firman Yesus Kristus itu benar. Dia percaya ada Tuhan. Dia percaya ada akhirat, ada surga. Dia percaya Tuhan akan menghukum orang-orang jahat. Dia percaya satu-satunya untuk mendapat keselamatan harus mengikut kebenaran siapa? Tuhan. Kalau hanya percaya tetapi dia tidak mau melakukannya, ya. Setan pun yakin dan tahu bahwa keselamatan didapatkan kalau kita menuruti hukum-hukum siapa? Atau firman Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Sertakan diri kita untuk menjadi penunggu kedatangan Yesus kedua kali dengan menuruti firman-Nya. Ibrani pasal 9 ayat 28. Yesus, dia adalah keselamatan. Keselamatan bagi siapa saja. Ibrani 5:9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi sumber atau pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus itu keselamatan bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu negara atau satu agama, tetapi untuk semua orang. Yesus itulah keselamatan bagi semua manusia yang taat kepadanya. Ya memang harus yang taat. Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan orang yang tidak taat kepada kebenarannya, tetapi Dia akan menyelamatkan orang yang menuruti segala firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab ini. Hadirin sekalian, kesimpulan bagi kita pada malam hari ini, kita kembali kepada pokok pelajaran kita malam hari ini. Keselamatan hanya semata-mata diperoleh oleh iman kepada Yesus Kristus.
Iman. Iman itu adalah penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Penyerahan sungguh-sungguh. Biarkan kehendaknya yang jadi, bukan kehendakku. Kita ini sering dalam hidup kita maunya kehendakku yang jadi. Kita pun berdoa kepada Tuhan seperti kita ajari Tuhan itu, supaya Dia ikut kehendak kita. Bukan kita menurut dan menyerahkan kepada Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi kepada saya. Harusnya demikian. Tetapi sering kita dalam doa itu, Tuhan, saya begini-begini, saya mau begini. Kita ajari Tuhan itu. Jadi kalau berdoa, izinkan dan biarkan kehendak yang jadi. Ya. Kiranya kasih Tuhan jadi atas hidupku. Kiranya tuntunan Tuhan jadi atas kehidupanku. Seharusnya begitu berdoa. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kebutuhanku. Ya. Dan kiranya lah kehendak menjadi. Saya mau ikut Engkau. Kemana Engkau tuntun aku. Aku mau hidup. Aku mau hidup. Iman, penyerahan yang sungguh-sungguh. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengambilkan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal Yesus Kristus ke dunia ini, agar setiap orang yang percaya kepada Dia, agar setiap orang yang beriman kepada Dia, agar setiap orang yang berserah kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Beroleh hidup yang kekal. Semua manusia mendambakan hidup yang kekal. Hanya berbagai macam caranya. Pada umumnya manusia percaya dengan ada akhirat. Ya. Di mana disanakan hidup selama-lamanya dengan penuh kebahagiaan. Hanya manusia itu berbagai macam cara untuk mencapai hidup yang kekal itu, damai yang kekal itu. Kadang-kadang menurut kehendaknya, ya, dia maunya demikian caranya supaya saya mendapat itu. Bukannya mengikut apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Penurutan yang dituntut Allah dari Adam dan Hawa di Taman Eden harus ada terlihat di dalam kehidupan umat-umatnya, yaitu dengan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Wahyu 14 ayat 12. Jadi Allah juga menuntut nenek moyang kita dan Hawa ketika mereka di Taman Eden. Menurut, hai Adam Hawa, engkau boleh nikmati semuanya ini yang terdapat di taman ini, apa saja yang kau sukai. Saya berikan kepadamu kebebasan untuk menikmati. Tetapi ingat, pohon pengetahuan baik dan jahat yang terdapat di pertengahan taman ini, engkau tidak boleh apa? Sentuh. Tak boleh kau makan. Sebab kapan kau sentuh dan makan, engkau akan apa? Akan mati. Tetapi manusia tidak menurut. Akhirnya diusir dia dari mana? Dari taman itu. Gerbang ditutup. Jangan lagi coba-coba masuk lagi ke taman ini. Dijaga oleh malaikat. Mereka harus mengalami pengalaman yang baik di luar taman itu. Saya bayangkan juga kalau nenek moyang kita dan Hawa tidak berdosa. Ini berandai-andai ini karena sudah berdosa. Saya tidak boleh bayangkan bagaimana ini saya kita akan pernah mengalami hidup seperti ini, tak perlu bikin KKR seperti ini. Ya, sampai tinggalkan rumah, masuk angin dan segala macam. Ya, hanya untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi karena nenek moyang kita sudah berdosa, terpaksa kita harus membuat ini semuanya ini. Ya, kita repot sibuk semuanya untuk menyampaikan kabar keselamatan ini supaya semua tahu dan memiliki kebenaran dan hidup kembali, mendapat kehidupan kekal. Harus berteriak-teriak berkhotbah, ya, menghabiskan energi, habis uang. Panitia pun harus berkorban
Tapi itulah, jadi coba kalau ada menghawar aman-aman dan menurut terus ya di Taman Eden, luar biasa. Jakarta mungkin tidak ada Jakarta sekarang ya, tidak ada lagi yang ada Singapura ya, kota yang Bandung, semua orang habis-habisan pergi ke sana, semuanya damai. Tetapi itulah akibat dosa itu. Inilah yang harus kita alami ya. Mau datang pun ke ibadah sebentar sudah mengantuk karena sudah capek seharian ya. Ada sebuah kisah terjadi di buah majalah kita ya. Cara setan sekarang ini, dia tidak bisa lagi melarang orang datang ke gereja berbakti, tidak bisa lagi, tidak mampu lagi dia. Coba lihat sekarang ini, saya tiap hari Minggu membagi buku ini ke gereja-gereja, ada kuotanya 5.000, 7.000 tiap hari Minggu membagi buku gratis. Luar biasa ini. Ini Casablanca City ini tahu lantai 5 itu milik dari gereja, satu gereja 7.000 dia punya anggota berbakti ya. Luar biasa manusia ini yang berbakti ini, penuh dengan gedung-gedung yang mewah sekarang ini ya. Jadi nggak mampu lagi setan melarang orang datang ke gereja, tetapi dia tidak habis akal, malah dia suruh datang. Ini orang-orang, pergi ke gereja, sampai nggak buat kursi. Tapi setelah sampai di gereja apa? Dibius manusia, disuntik, langsung mengantuk. Jadi apapun yang dikatakan pekobah, dia akan bagaikan angin masuk berlalu begitu. Dia datang tukang kritik ke gereja, pulang pun tukang kritik. Karena tidak ada firman itu dia miliki, karena mengantuk. Ya, penulis yang diilhami mengatakan itu adalah bius setan sekarang ini. Itulah usaha setan sekarang ini. Yohanes 15:6, kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus. Itulah keselamatan. Itulah yang dialah yang dapat memberikan kehidupan bagi kita. Mari kita terima Yesus dalam kehidupan kita melalui firman ini. Dialah yang perlu kita sembah, kita puji, kita besarkan, kepadanya lah kita datang, menyerahkan segenap hidup kita. Dialah yang harus kita kasihi dengan cara menurut segala hukum-hukum, menurut segala firman. Tidak ada jalan lain. Boleh kita baca Alkitab ini, bagaimana kehidupan Yesus. Walaupun di malam-malam yang akan datang kita akan singgung juga, Yesus hidup dengan menurut sepenuhnya kepada Bapaknya yang di surga. Itulah yang diberikan teladan kepada kita sebagai manusia, agar kita menurut kepada Bapaknya, kepada Tuhan kita, agar kita beroleh selamat, hidup selama-lamanya di dalam kerajaan. Kalau demikian, kalau saudara kita semuanya memiliki satu kerinduan untuk mendapatkan keselamatan dari Yesus, oleh karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan yang baik dan mengubah kehidupan kita ini menjadi baik, kecuali hanya dengan pertolongan Tuhan, kecuali hanya oleh kuasa Tuhan yang bekerja. Maukah Bapak Ibu sekalian malam ini menerima Yesus sebagai Tuhan yang patut kita ikuti, kita turuti, kita kasihi dalam hidup kita, agar kita beroleh kehidupan yang kekal, selamat dari akibat dosa, selamat dari dosa, dan selamat dari kematian yang kekal. Kalau itu menjadi kerinduan kita, bolehkah kita berdiri bersama-sama? Kita berdiri dan berdoa. Terima kasih Tuhan,
melihat dari surga sampai di dalam isi hati kita. Bagi Tuhan jelas segala sesuatunya, tetapi Dia senang dan menyambut kita pada malam hari ini. Oleh karena kita sudah memutuskan untuk mengikut Dia, menurut Dia, mengasihi Dia dengan menurut semua firman Tuhan, hukum-hukumnya dalam Alkitab ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai kami, Allah yang telah menyiapkan bagi kami keselamatan. Meskipun kami Tuhan sudah jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam, tetapi Tuhan sangat peduli dengan kami. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus, satu-satunya anak-Mu yang tunggal itu. Kau relakan datang ke dunia ini untuk memberikan bagi kami jaminan dan kelepasan serta keselamatan yang abadi. Jikalau kami Tuhan menerima ini dan mau menyerahkan segenap hidup kami kepada Tuhan, lihatlah dari surga, putra putri yang berdiri sini menyatakan suatu keputusan kami menerima Engkau di dalam kehidupan kami, menerima kebenaran dan mengikuti semuanya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan, kecuali Tuhan menolong kami. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan malam ini dan untuk seterusnya. Apabila kami Tuhan mau pulang meninggalkan rumah Tuhan yang kudus ini, ke rumah kami masing-masing, kirimkan malaikat-Mu melindungi kami, supaya kami dapat tiba dengan selamat. Kami dapat istirahat dengan baik malam ini. Besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang segar. Dan besok malam kami boleh hadir kembali dengan penuh sukacita, bahkan mengajak sahabat-sahabat kami, kenalan-kenalan kami, agar ikut menikmati keselamatan yang datang dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.